Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita melanjutkan kajian kitab Risalatus Syiyam. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bab Fadhailus Syiyam, sekarang kita melanjutkan lagi bab wujubu Syiyami Ramadan, penyebab wajibnya puasa Ramadan. Inna mimma huwa ma'lumun minad dini bid-darurah anna siyama Ramadan wajibun ala kulli muslimin balighin aqilin. Hal yang sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita umat muslim bahwa puasa Ramadan adalah ibadah yang wajib kita kerjakan, wajib dikerjakan oleh orang Islam yang baligh dan berakal. Wa wujubuhu tsabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Dan kewajiban tentang puasa Ramadan ini itu sudah kita ketahui dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dari ijma'nya para ulama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi yang menjadi dalil kewajiban melakukan puasa bagi orang Islam yang baligh dan berakal itu ya ayat ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ayat ini bukan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, bukan itu. Karena ayat yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu pada saat ayat itu diturunkan itu kewajiban menjalankan puasa itu masih bersifat ikhtiari. Artinya apa? Mereka yang ingin puasa ya silahkan puasa, yang tidak ya tidak puasa nggak apa-apa, tapi membayar fidyah seperti itu. Tapi sejak diturunkannya ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 185, kalau tadi kan surah Al-Baqarah ayat 183 yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam itu. Sejak diturunkannya ayat ini, kemudian kewajiban puasa Ramadan ya maksudnya itu tidak lagi bersifat ikhtiari, tapi bersifat ijtibari. Artinya apa? Artinya setiap orang muslim yang baligh berakal, kemudian dia mengetahui datangnya bulan Ramadan, maka dia wajib melakukan puasa. Tidak ada istilahnya siapa yang ingin dan siapa yang tidak. Tapi siapa yang memenuhi syarat sah dan syarat wajibnya, maka dia wajib untuk berpuasa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menjelaskan sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menjelaskan seperti ini: Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan, yang artinya bahwa Islam ini, agama Islam ini itu dibangun atas 5 asas, 5 rukun. Inilah yang kemudian nantinya disebut rukun iman, rukun Islam, yaitu bersyahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, kemudian mendirikan sholat, kemudian memberikan zakat, kemudian haji bagi yang mampu, dan kemudian puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa bulan Ramadan ini teman-teman termasuk dari rukun Islam. Oleh karena itu kalau sampai kita tidak melaksanakan puasa Ramadan, berarti tiang penyangga keislaman kita itu kalau di dalam bahasa Jawanya oglak-aglik, artinya goyah. Nah, harus hati-hati kita. Ini termasuk puasa Ramadan ini lumayan kewajibannya itu termasuk kewajiban yang sangat ya, karena dia merupakan asas, merupakan dasar, merupakan pondasi. Wa yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umuri khamsatin. Puasa Ramadan ini wajib dikarenakan kalau sudah mendapatkan satu di antara 5 hal berikut. Apa saja itu? Al-awwalu, yang pertama adalah ru'yatul hilal lailatas salatsina min Sya'ban, yaitu ketika seseorang itu melihat datangnya hilal di malam ke-30, bukan tanggal 30 ya. Ini harus dibedakan. Karena kalau tanggal 30 itu berarti masuk. Ini kan malam ke-30 dari bulan Sya'ban. Nah, bukan tanggal 30 bulan Sya'ban, bukan. Tapi malam ke-30 bulan Sya'ban. Jadi ketika di malam ke-30 bulan Sya'ban kita melihat adanya hilal, itu berarti kita wajib untuk melakukan puasa. Hilal ini maksudnya kalau di dalam pengertian lughat, hilal itu kan bisa diartikan tanggal muda. Jadi bagi mereka yang gajian, itu berarti hilalnya sedang muncul. Selain itu, hilal selain mempunyai pengertian tanggal muda, bulan muda, hilal juga bisa diartikan kalau teman-teman melihat ini di kuku kita kan ininya kan ada putih-putih nih di sini. Nah, itu secara bahasa hilal itu ya ini. Ya. Tetapi kemudian diterjemahkan bahwa hilal itu dalam pengertian istilah, hilal itu adalah awal terlihatnya bulan sabit di setiap awal bulan sebagai pertanda pergantian bulan. Itu yang disebut dengan hilal. Kecil sekali, seperti celeret gitu. Nah, ketika kita melihat hilal, maka fayajibus shaum alaman ro'ahu. Maka siapapun yang melihat hilal, kita tidak perlu. Jadi di malam ya, bukan tanggal. Malam ke-30 dari bulan Sya'ban, kok kita melihat adanya hilal bulan sabit kecil, walaupun mungkin pemerintah belum mengumumkan. Kadang kan mungkin ketika
orang berada di pesisir kadang itu bisa melihat lebih jelas, apalagi yang ada di pantai-pantai itu kan, yang ada di pantai-pantai itu biasanya lebih melihat bisa lebih jelas dan lebih cepat melihatnya. Nah, siapapun yang melihat hilal ini, maksudnya siapapun ya umat Muslim, maksudnya bukan siapapun orang. Ya, siapapun umat Muslim yang balik dan berakal, apabila dia melihat adanya hilal di malam ke-30 bulan Sya'ban, itu berarti bulan Sya'ban sudah habis dan sudah berarti masuk bulan Ramadan, sehingga akhirnya apa? Dia wajib puasa. Fayajibu as-shaumu ala man ra'ahu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa innahum 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim. Di Imam Bukhari itu di sahihnya beliau di juz 2 halaman 476, kemudian di kitabnya Imam Muslim, Sahih Muslim di juz kedua juga halaman 267. Artinya hadis ini muttafaq alaih, disepakati. Artinya kesahihannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Hadisnya yaitu tadi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumna 'alaikum fa'akmilu iddata sya'bana 30. Artinya apa? Sumu li ru'yatih. Kalian itu berpuasalah karena apa? Karena melihat hilal. Jadi patokannya melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan kalian itu juga berbukalah, artinya hentikan puasa, masuklah ke hari raya Idul Fitri liru'yatih, karena melihat hilal. Jadi patokannya ru'yatul hilal, bukan hisab. Jadi sebenarnya yang yang kita patok, jadikan patokan itu ya karena ru'yatul hilal itu, bukan hisab. Sebagian teman-teman kan ada yang lebih mementingkan hisab tuh. Ya, padahal di sini hadisnya jelas sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Penggunaan hisab itu merupakan alternatif kedua. Fa in ghumna 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Nah, kata-kata mulai dari fa in ghumna 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 ini sudah masuk ke area hisab. Jadi yang pertama adalah ru'yah. Yang opsi pertama, cara menentukan kapan puasa mulai, kapan Ramadan datang, itu ya dari opsi pertama, langkah opsi pertama itu adalah dengan ru'yah, ru'yatul hilal, melihat langsung, bukan dengan hisab, dengan menghitung. Jadi kalau hadisnya ini kan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalian itu berpuasalah karena melihat hilal. Dan berhentilah karena melihat hilal. Fa in ghumna 'alaikum, apabila kalian terhambat mungkin di sini di hadis ini disebutkan karena mungkin ada mega, ada mendung sehingga hilalnya nggak terlihat. Itu baru menggunakan fa akmilu iddata sya'bana 30. Baru menghitung, baru hisab, menghitung Sya'ban menjadi 30. Setelah Sya'ban 30 baru Ramadan. Nah, ini yang hisab. Jadi opsi pertama kan ru'yatul hilal. Baru kemudian opsi kedua adalah hisab. Ayliyasumma kullun minkum waliyaftir kullun minkum. Artinya apabila kalian melihat hilal, maka hendaklah, wajiblah bagi kalian untuk berpuasa. Dan apabila kalian melihat hilal juga, maka wajiblah kalian untuk berhenti puasa.
Nah, ini wa qauluhu li ru'yatihi. Nah, di dalam hadis ini sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi kan ada li ru'yatihi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ada hi dua ini, ada dua domir ini. Dua domir ini kembalinya kemana? Ternyata kembalinya sama-sama ke hilal. Tetapi hilal yang untuk domir pertama sama hilal untuk domir kedua itu beda. Kalau hilal untuk domir pertama itu adalah hilal Ramadan, sementara hilal yang kedua itu adalah untuk Syawal. Sehingga walaupun domirnya sama tapi kembalinya walaupun domirnya sama dan kembalinya atau rujuknya sama ke hilal yang sama, tetapi artinya beda, di mana domir yang pertama rujuknya ternyata ke hilal yang Ramadan, domir yang kedua kembalinya ke rujuknya ke hilalnya Syawal. Nah, jenis kata ini di dalam bahasa Arab disebut dengan istighdam. Istighdam itu yaitu ketika ada dua domir kembali pada satu kata, tetapi mempunyai makna yang berlainan. Nah, itu disebut dengan istighdam. Ini tentang tata bahasa lah. Tapi walaupun tentang bahasa seperti itu, tapi ini tetap penting karena apa? Karena bisa menentukan perbedaan hukum. Nah, ini untuk mengetahui hadis, untuk memahami sebuah hadis, untuk memahami sebuah Al-Quran itu ya perlu ilmu-ilmu yang lain. Termasuk salah satunya ilmu seperti tadi, ada istighdam seperti itu. Tidak kok kita langsung kembalikan ke Al-Quran dan hadis, ya tidak seperti itu. Kalau kita tidak punya ilmu seperti itu terus bagaimana? Nah, tanyalah pada ulama. Ulama lah yang mengetahui ilmu-ilmunya. Maka dalam Al-Quran kan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi oke, kembali kepada Al-Quran dan hadis itu benar dan memang tepat, dan memang patokan kita kan Al-Quran dan hadis. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Apabila kalian tidak tahu, maka tanyalah ahli dzikir. Ahli dzikir itu pakarnya. Nah, karena Al-Quran dan hadis itu dia untuk memahaminya diperlukan berbagai macam ilmu, dan karena kita tidak tahu ya kita kemudian kembali ke kita tanya ke ulama. Berarti ketika kita tidak langsung ke Al-Quran dan hadis, kita tanya ke ulama dulu, itu sejatinya berarti kita sudah kembali ke Al-Quran dan hadis. Karena apa? Mengikuti perintah Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa memahami Al-Quran, ya tanyalah kepada orang yang paham. Orang yang paham dalam hal apa Al-Quran dan hadis siapa? Ya tentunya jelas para ulama. Bukan dokter atau bukan profesor, bukan, tapi para ulama. Walaupun tidak menutup kemungkinan seorang dokter, seorang profesor juga bisa menjadi ulama. Ulama yang ahli agama juga bisa. Seperti itu. Jadi kata-kata li ru'yatih tadi di dalam hadis tadi, dia menggunakan tata bahasanya, dalam tata bahasanya menggunakan istilah istighdam, yaitu dua domir, li ru'yatih sama li ru'yatih sama, rujuknya kepada kata yang sama yaitu hilal, tapi artinya mempunyai arti yang berbeda, di mana rujuk yang pertama itu kembalinya ke hilal Ramadan, rujuk kedua kembalinya ke hilal Syawal. Ini kemudian menjadikan apa? Menjadikan hadis ini harus dipahami bahwa apa? Bahwa opsi pertama, langkah pertama yang harus dilakukan untuk memahami kapan datangnya Ramadan itu ya ru'yatul hilal, melihat hilal langsung, bukan dengan hisab atau menghitung. Itu bukan. Menghitung itu opsi kedua. Apabila ru'yatul hilal tidak mungkin mungkin karena bisa disebabkan disebabkan ada mendung, atau disebabkan tidak ada tempat untuk bisa ru'yah. Misalnya semuanya tempat itu gedung-gedungnya tinggi-tinggi semua. Nah, itu kalau seperti itu baru menggunakan hisab. Oke. Asani
hal yang menjadi patokan bagi kita, hal kedua yang menjadi patokan bagi kita, kapan sih datangnya Ramadan? Itu ikmalu Sya'ban salatsina yauman, yaitu menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30. Karena di dalam kalender Hijriah itu bulan itu kalau tidak 29 ya 30. Dan wadzalika fima idza ta'assurat ru'yatul hilal li ghaimin wa nahwihi. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman. Ikmalu Sya'ban salatina yauman, menyempurnakan bulan Sya'ban sampai 30 ini adalah opsi kedua, langkah kedua, yaitu apabila ada apabila ada hambatan kita tidak bisa langsung ru'yatul hilal. Nah, misalnya tadi ada mendung, ada cuaca buruk sehingga tidak mungkin kita bisa melihat hilal secara langsung. Nah, itu baru kita menggunakan hisab. Atau mungkin pada saat kita misalnya di tempat-tempat yang tidak mungkinlah kita melihat atau ru'yah hilal secara langsung, itu berarti kita menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Rawah Ahmad wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Imam Ahmad dan selainnya Imam Ahmad berarti imam-imam yang ada di kutubus sittah itu meriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Sayyidatina Aisyah bersabda seperti ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaffadzu min hilali Sya'ban ma la yatahaffadzu min ghairihi. Thumma yasumu li ru'yati Ramadan fa in ghumna alaihi adda 30 yawman thumma shoma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, itu selalu menjaga, mengawas-ngawasi, menghitung-hitung dengan hilalnya Sya'ban. Nah, jadi persiapannya dari Sya'ban. Supaya apa? Nanti Ramadannya tidak kelewat atau tidak lebih dulu gitu. Nah, beliau Rasulullah itu selalu menjaga, selalu mengamati, selalu meneliti hilalnya bulan Sya'ban. Karena apa? Karena nanti Ramadan kan tinggal ngikuti. Kalau hilalnya Sya'ban itu sudah diteliti dari awal, sudah jelas hilalnya Sya'ban, maka Ramadan kan nanti tinggal ngikuti di malam 30-nya Sya'ban. Kalau ada hilal ya puasa, besoknya kemudian puasa, artinya masuk bulan Ramadan. Tapi kalau di malam 30-nya Sya'ban itu tidak terlihat hilal dan cuaca cerah, tidak sedang ada gangguan, maka besok belum puasa. Ya. Tapi kalau malam 30-nya Sya'ban itu malam 30-nya Sya'ban itu ada gangguan cuaca, misalnya gangguan-gangguan yang menyebabkan tidak bisa melihat hilal secara langsung, maka disempurnakan sampai 30, berarti besoknya tidak puasa. Baru setelahnya baru puasa. Jadi Rasulullah itu selalu mengamati, selalu menjaga, selalu mengoreksi, selalu meneliti-neliti, menghitung-hitung hilal bulan Sya'ban. Beliau sudah persiapan dari Sya'ban. Ya. Karena apa? Sya'ban itu nanti akan jadi patokan bagi datangnya bulan Ramadan. Hada dalilun ala anna ikmala Sya'ban 30 yawman minar ru'yah la minal hisab. Nah, ini dijelaskan lagi. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi
juga hadis tadi yang sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi tadi itu menjelaskan, itu menjadi dalil bahwa opsi pertama untuk menentukan datangnya bulan Ramadan itu adalah ru'yatul hilal, bukan hisab, bukan, ya. Nah, itu patokan untuk menentukan kapan datangnya Ramadan yang kedua. Sementara sekarang patokan untuk menentukan datangnya Ramadan yang ketiga. Patokan ketiga untuk menentukan kapan datangnya Ramadan. Ats-tsalitsu thubutu hilali Ramadan bihukmil hakimi bi syahadati adlin wahidin fi haqqi man lam yarah. Opsi ketiga ini adalah bagi orang yang tidak mungkin dia bisa melihat hilal, atau mungkin dia terhalangan untuk melihat hilal. Dan opsi ini bagi orang yang tidak bisa melihat hilal itu dia berada di suatu komunitas atau suatu masyarakat, di mana dalam komunitas atau masyarakat itu ada hakimnya. Nah, kalau di Indonesia ya menteri agama lah, seperti itu. Nah, ini berarti seperti kita, ya, di Indonesia seperti inilah. Apabila menteri agama itu sudah menentukan berdasarkan dengan persaksian dari satu orang saja yang adil, dan orangnya itu berada dalam satu wilayah yang sama, ya, bukan maksudnya bukan dari wilayah yang berbeda, karena misalnya jangan samakan teman-teman misalnya di Arab Saudi sama di Indonesia itu terpaut 4 jam misalnya. Nah, itu kan menyebabkan perbedaan tanggal juga bisa. Nah, ini berarti dalam bagi mereka yang dalam satu wilayah yang terbitnya matahari, terbenamnya matahari itu sama, jam-jamnya juga sama. Nah, itu kita tidak perlu repot-repot ru'yatul hilal gitu, tidak perlu. Kita cukup mengikuti pengumuman pemerintah, pengumuman Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama sudah mengumumkan bulan Ramadan jatuhnya tanggal sekian sekian sekian, ya sudah, itu berarti kita sudah masuk bulan Ramadan. Tapi dengan syarat tadi ya, dan pasti Kementerian Agama juga pasti tahu itu, dengan syarat adanya saksi orang yang melihat. Saksinya cukup satu sudah cukup, tapi harus orang yang adil. Tidak boleh orang yang tidak adil. Wa takfi al-adalah adz-dzahirah wa hiya al-muradah bil mastur. Nah, dan sudah cukup dengan adanya saksi tadi. Dan inilah kita yang seperti ini, kita seperti masyarakat Indonesia ini yang tidak mampu melihat secara langsung, kita cukup mengikuti peraturan pemerintah, pengumuman pemerintah, Kementerian Agama yang sudah ada saksinya satu orang yang adil. Kita seperti itu dalam istilah ulama fikih itu disebut dengan mastur. Wal makna fi thubutihi bil wahidi al ikhtiyat lis-shaum. Dan makna dari harus diadakannya saksi tadi itu adalah untuk supaya berhati-hati. Jadi seorang hakim dalam hal ini misalnya Kementerian Agama itu supaya dia berhati-hati, tidak menentukan dengan dirinya sendiri, tapi ada orang yang benar-benar menyaksikan ru'yatul hilal tadi. Wala yuqbalu fi sa'iri syuhur illa adlan. Tadi itu hanya untuk syarat satu orang yang menyaksikan yang adil itu hanya khusus untuk bulan Ramadan saja. Adapun untuk bulan-bulan Hijriah yang lain itu syaratnya yang menyaksikan harus 2 orang. Mengapa seperti itu? Karena Ramadan berkaitan dengan bulan-bulan yang lain, sehingga ketika bulan-bulan lain sudah cocok, maka Ramadan pun juga akan cocok. Sama seperti tadi Sya'ban, ketika Sya'ban itu cocok berarti Ramadan juga cocok. Kalau perhitungannya tentang Sya'ban cocok, maka perhitungan tentang Ramadan itu akan lebih akurat mendekati kecocokan, kan seperti itu.
Rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Abu Dawud dan yang lainnya itu meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa anna a'rabiyan ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada suatu saat dulu zaman Rasulullah itu ada seorang dari pelosok, seorang badui. Orang badui itu orang pelosok yang jauh dari Madinah. Itu mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian si Yahudi ini matur berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Inni ra'aitul hilal, wahai Nabi Muhammad, saya melihat hilal." Faqal, maka Rasulullah SAW bertanya kepada si A'rabi, orang dari dari pelosok tadi. Orang dari pelosok tadi ditanya Rasulullah, "Atasyhadu alla ilaha illallah?" Apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Qala, maka si orang dari pelosok tadi menjawab, "Na'am, ya, saya bersaksi." Qala, maka Nabi Muhammad bertanya lagi, "Atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah?" Apakah kamu juga bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah? Qal, maka si orang dari pelosok tadi menjawab, "Na'am, iya, saya juga bersaksi." Qala, maka bersabda Rasulullah, "Fa'adzin finnas ya Bilal ayyasumu ghadan." Oh, kalau begitu ya sudah Bilal, umumkan ke para sahabat-sahabat yang lain bahwa besok sudah mulai puasa. Nah, hadis ini ya menjadi dalil bahwa untuk ru'yatul hilal, kesaksian, nah ini kan berarti peristiwanya ada hakimnya Nabi Muhammad. Ada saksinya siapa? Orang dari pelosok tadi. Orang dari pelosok tadi ditanya Rasulullah, "Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah?" "Iya, saya bersaksi." "Apakah kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah?" "Iya, saya bersaksi." Nah, dengan begitu berarti sudah dianggap adil. Nah, berarti cukup saksi yang adil itu bisa untuk menghukumi bahwa besok itu sudah Ramadan. Nah, ini menjadi hadis ini menjadi dalil bahwa untuk saksi datangnya bulan Ramadan itu cukup satu saksi yang adil. Ini bagi mereka-mereka yang mastur. Mastur itu apa? Yang tadi seperti saya katakan, seperti kita ini, kita tidak mungkin ru'yatul hilal sendiri, kita mengandalkan pemerintah sebagai hakim dalam hal ini Kementerian Agama, dan Kementerian Agama menjadikan saksi satu orang yang adil. Kalau di Indonesia kan nggak cuma satu orang ya saksinya, malah banyak sekali. Nah, itu malah tambah lebih kuat lagi. Nah, itu sudah cukup. Berarti apa yang kita laksanakan sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana tercantum dalam hadis dan juga dalam kitab-kitab fikih. Nah, itu jalan ketiga, cara menentukan awal Ramadan. Sekarang Ar-Rabi'un, cara penentuan awal Ramadan yang keempat. Itu adalah ikhbaru mawthuqin bihi birru'yah. Ikhbaru mawthuqin bihi birru'yah. Au mani'taqada au man u'tuqida sidquhu. Ini bahasa majhul ya. Sifat majhul, mabni majhul. Jadi agak sulit. U'tuqida. Jalan keempat untuk mengetahui kapan datangnya bulan Ramadan itu adalah dengan kita mendapatkan kabar dari orang yang dipercaya. Ada kabar orang yang dipercaya. Ini bagi orang yang sendiri ya, bukan orang yang seperti dalam komunitas tadi ya, seperti yang saya katakan ya. Nah, kalau kita misalnya sedang di perjalanan, misalnya kita tidak tahu di negara mana, tapi misalnya kita tanya ke orang, apakah ini sudah memasuki bulan Ramadan? Oh ya sudah, ini sudah memasuki. Ya berarti kabar itu berarti sudah kita anggap
bahwa Ramadan itu memang sudah masuk seperti itu. Tapi syaratnya orang yang kita tanyai itu kita tanyai, kita sumpah, bukan kita sumpah kamu bersumpah bersaksi gitu, bukan. Cukup seperti yang metode dijelaskan Rasulullah tadi. Apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Nah, kalau sudah bersaksi ya sudah, kita anggap dia adil. Nah, seperti itu. Wal khamisu, cara yang kelima untuk mengetahui kapan datangnya bulan Ramadan itu adalah dhannu dukhuli Ramadan bil ijtihad fi man ushtubiha alaihi dzalik. Cara yang kelima ini adalah cara yang dilakukan oleh orang-orang yang dia terputus dari masyarakat luar, ya, terputus dari alam, sehingga dia seolah-olah tidak bisa ru'yah, juga tidak bisa melihat hilal secara langsung, juga tidak bisa, kemudian hisab juga tidak bisa, kemudian mendengarkan tanya-tanya kabar juga tidak bisa. Nah, orang-orang seperti ini cara menentukan kapan dia mulai puasa itu adalah bil ijtihad, dengan ijtihad. Ijtihad itu artinya apa? Bersungguh-sungguh, neliti, matoi, ya, memberikan ancer-ancer. Oh, kira-kira kalau Sa'ban kemarin itu datangnya itu hari ini, hari ini sekian, berarti kalau saya hitung Sa'ban ini sudah sekian, oh berarti Ramadan ya besok. Nah, itu ijtihad. Itu sudah bisa digunakan. Contohnya orang yang seperti ini, contohnya bagaimana? Contohnya adalah bi'ankana asiron au mahbusan au ghairihima. Contohnya adalah orang-orang yang dipenjara di negara non muslim, ya, atau orang yang orang yang dipasung di tempat non muslim. Itu kan dia orang yang dipasung, orang yang dipenjara, kan dia terputus dari alam, nggak mungkin melihat hilal kan? Karena nggak mungkin melihat hilal, maka dia harusnya kan hisab kan. Tapi karena tidak mungkin juga hisab, maka dia kan harusnya cukup mendengar kabar dari orang kan. Tapi karena itu negara non muslim, misalnya penjara itu di negara non muslim, tidak ada yang tahu kan. Nah, karena tidak ada yang tahu, HP juga tidak punya, kabar dari mana-mana juga tidak punya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini contohnya juga misalnya kita berada di planet lain misalnya. Kita berada di planet lain misalnya. Yang tidak mungkin kita tidak tahu kapan itu apakah bisa ru'yatul hilal di sana. Kita hisab juga tidak bisa. Nah, dengan demikian caranya apa? Caranya adalah ijtihad sendiri. Jadi kesimpulannya teman-teman, kesimpulannya cara menentukan kapan datangnya Ramadan, atau dalam arti kapan menentukan kapan kita wajib puasa Ramadan, itu ada 5 langkah. 5 langkah itu apa saja? 5 langkah itu pertama, ya, adalah ru'yatul hilal. Jadi pertama ru'yatul hilal dulu, itu opsi pertama. Kalau tidak bisa ru'yatul hilal, baru kemudian kedua hisab. Ya. Kemudian kalau tidak bisa hisab dan kita berada di dalam suatu masyarakat yang homogen, kemudian di situ ada hakimnya. Contohnya misalnya di Indonesia seperti ini, dalam hal ini Menteri Agama, cukup kita mengikuti pengumuman pemerintah. Ya. Kalau misalnya kita tidak mungkin ru'yatul hilal, tidak mungkin hisab, tidak mungkin mendapatkan pengumuman pemerintah, ya kita cara yang ketiga tadi kita mengikuti cara keempat kita cari-cari kabar dari orang yang kira-kira dapat kita percaya. Nah, kalau misalnya sudah tidak bisa lagi, ini yang paling pahit-pahitnya, ya cara yang kelima kita ijtihad sendiri. Ada 5 langkah cara menentukan kapan mulai masuknya bulan Ramadan atau kapan mulai kita berpuasa. Yang menjadi patokan teman-teman,
seperti di hadis tadi, itu sebelum Ramadan, Sya'ban itu kita sudah mulai siap-siap. Harusnya. Tapi siap-siapnya bukan siap-siap berbondong-bondong ke mall ya, bukan ya. Siap-siapnya adalah menghitung seperti yang dilakukan Rasulullah tadi, menghitung, mengawasi hilalnya bulan Sya'ban. Karena apa? Kalau hilalnya bulan Sya'ban, kemungkinan kalau hilalnya bulan Sya'ban itu terawasi dengan akurat, maka kemungkinan keakuratan bulan Ramadan itu akan lebih tinggi. Tapi kalau keakuratan penentuan pengawasan hilalnya bulan Sya'ban itu ada yang melenceng, maka sudah bisa dipastikan penentuan datangnya Ramadan itu jelas melenceng. Ya, seperti itu. Qala Al-Bukhari, bukan Al-Bukhari, Qala Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri berpendapat bahwa seperti ini. Falawish tabaha alaihi Ramadan bi ghairihi li nahwi habsin ijtihada fa in dhanna dukhulahu bil ijtihadi shoma fa in waqa'a fa adaun wa illa fa in kana ba'dahu fa qada'un wa in kana qablahu waqa'a lahu naflan wa soma fi waqtihi in adrakahu wa illa faqadha. Nah, ini Imam Bajuri ya. Imam Bajuri di dalam kitabnya beliau, kitab Al-Bajuri, hasyiahnya Fathul Qorib, itu beliau menjelaskan bahwa apabila seseorang itu tidak bisa menentukan kapan sih Sya'ban, kapan sih Ramadan, seperti orang yang berada di dalam penjara tadi ya, dia tidak bisa menentukan dengan tepat, maka dia wajib untuk berijtihad. Fa in dona dukhulahu bil ijtihadi shoma. Apabila dengan ijtihadnya itu dia kemudian mengira bahwa besoknya itu sudah mulai Ramadan, maka besok ya Ramadan dia. Tapi karena perkiraan, ya, karena perkiraan kan bisa tepat, bisa juga meleset. Nah, kalau tepat bagaimana? Fa'in waqa'a, apabila perkiraannya itu tepat, misalnya dia di penjara kan awalnya kan, dia ijtihad kan, kemudian ternyata perkiraannya itu tepat, nah berarti dia disebut puasanya disebut fa'adaun, maka disebut puasa ada. Artinya apa? Dia tidak perlu qadha lagi, sudah tepat. Tapi wa illa, apabila meleset, fa in kana ba'dahu, nah meleset itu kan ada kalanya mendahului atau ada kalanya malah seharusnya besok itu Ramadan tapi malah dikira belum. Ada kalanya ada kalanya besok itu belum Ramadan tapi sudah dikira Ramadan, kan gitu, meleset kan gitu kan. Nah, apabila dia perkiraannya itu meleset dan ternyata besok itu harusnya Ramadan tapi dikiranya belum Ramadan, menurut ijtihadnya tadi, menurut ijtihadnya ternyata baru lusa nanti, 2 hari nanti baru Ramadan, berarti ada 1 hari yang kelewat, maka dia disebut faqadha'un, maka dia harus mengqadha 1 hari yang kelewat tadi ketika dia sudah keluar dari penjara tadi. Wa in kana qablahu, dan seandainya besok itu belum Ramadan tapi dia kira sudah Ramadan, nah maka waqa'alahu naflan, maka puasa yang dilakukan hari itu yang dikiranya sudah Ramadan ternyata belum Ramadan, itu disebut dengan puasa sunnah, bukan termasuk puasa Ramadan. Artinya apa? Kalau dia nanti puasanya cuma 29 hari, ternyata kok kurang, ya berarti dia harus nambel lagi menjadi 29 hari atau menjadi 30 hari ya. Apabila kok ternyata tidak sampai 30 hari,
Nah, berarti dia harus menggenapkan menjadi 30 hari. Adapun puasa yang sebelumnya disebut dengan puasa sunnah. Jadi saya ulangi lagi, apabila seorang berada dalam penjara misalnya, atau seorang berada dalam dia terputus dari apapun, tidak mungkin mendapatkan berita dari mana-mana, ru'yatul hilal juga tidak mungkin, hisab juga tidak mungkin, kemudian kabar dari siapapun juga dia tidak mungkin dapat, maka dia perlu ijtihad. Nah, ijtihad itu kan ada yang tepat, ada yang tidak. Kalau ijtihadnya tepat, maka berarti sudah tidak ada masalah, tidak perlu pondok lagi. Kalau ternyata ijtihadnya meleset dalam arti meleset kan ada dua jenis tuh. Meleset itu misalnya besok itu seharusnya sudah Ramadan, dikiranya belum. Nah, berarti kan dia ada 1 hari yang belum, yang tidak puasa. Nah, itu berarti dia wajib ngondoni lagi nanti. Ngadani hari yang ditinggalkan. Tapi meleset kan bisa juga ada kalanya besok itu seharusnya belum Ramadan tapi dikira sudah Ramadan. Nah, berarti terus kemudian dia puasa, berarti puasanya dia itu berarti disebut dengan puasa sunnah, tidak termasuk puasa Ramadan. Artinya apa? Artinya kalau misalnya puasanya belum genap 30 hari dan dia keluar ternyata, oh kemarin kok saya ijtihad saya pas saya dalam kondisi seperti itu, ijtihad saya kok ternyata meleset sebelum belum Ramadan tapi tak kira Ramadan dan saya puasa, dan puasa saya kemudian 30 hari, oh berarti yang 1 hari kan sunnah dianggap, berarti masih 29 hari, perlu ngondoi lagi 1 hari. Nah, ini menurut Imam Bajuri. Wa idza thabata al-hilalu bi baladin ammal hukmu jami'al buldanil lati tahkumu hukmi hakimi balidir ru'yah wa intaba'adat. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu seperti kondisinya seperti di Indonesia. Apabila kita berada dalam satu wilayah, satu teritori, satu garis lintang, garis bujur, kemudian matahari terbit dan tenggelamnya sama, itu kita cukup mengikuti pendapat dari kita mengikuti pengumuman dari pemerintah, dalam hari ini seperti di Indonesia adalah Menteri Agama, dengan adanya saksi yang adil cukup 1 saja. Kemudian walau safara man soma ila mahallin ba'idin min mahalli ru'yatihi wafaqa ahlahu fis shaumi akhiran. Nah, ini kasusnya apabila misalnya kita puasa. Kita sedang puasa, kemudian kita melakukan perjalanan, misalnya kita melakukan perjalanan jauh, misalnya sampai ke Belanda, misalnya. Kita sampai ke Belanda. Kemudian di Belanda itu ternyata orang puasa itu baru dapat 1 hari misalnya. Sementara kita di Indonesia tadi sudah puasa dapat 2 hari misalnya. Nah, tetap kita mengikuti orang yang ada di Belanda itu. Karena apa? Kita sudah masuk ke dalam teritori mereka. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi misalnya kita dalam perjalanan, misalnya kita dari Indonesia nih, misalnya dari Indonesia kita sudah puasa misalnya dapat 2 hari misalnya. Kemudian kita melakukan perjalanan jauh ke negara yang teritorinya berbeda, garis lintangnya berbeda, garis bujurnya berbeda, matahari terbit sama matahari tenggelamnya berbeda jamnya, yang tempatnya jauh misalnya ke Belanda misalnya. Ternyata di Belanda itu orang puasa baru dapat 1 hari, nah berarti kita ngikuti mereka, orang Belanda. Kalau nanti orang Belanda belum lebaran, ya kita jangan lebaran. Karena apa? Karena kita sudah dihitung di Belanda. Seperti itu. Au safara minal ba'idi ila mahallir ru'yah ayyada ma'ahum wa qada yauman. Atau misalnya kita dari Belanda misalnya,
dari Belanda pulang ke negara kita Indonesia. Ya. Ternyata di Indonesia itu, jadi kalau dari Belanda tadi puasa itu masih misalnya masih 27, baru 26 hari misalnya. Baru 26 hari. Kita di Belanda puasa sudah 26 hari. Ternyata ketika kita pulang ke Indonesia, paling kan Belanda Indonesia kan paling ya 1 hari perjalanan nggak sampai lah. Itu sudah sama. Ternyata ketika kita sampai di Indonesia, ternyata sudah memasuki hari raya. Nah, berarti kita ikut hari raya orang Indonesia. Tapi kan dari Belanda tadi kan kita baru 26 hari tuh. Berarti kita harus menyempurnakan sampai 30 hari. Berarti ada 4 hari yang kita tinggal, 4 harinya kita kodok. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat seperti ini, hukum fikih pun sendiri sebenarnya juga sangat menghormati bagaimana bagaimana kita berada di teritori seseorang. Nah, kita di teritori siapa? Nah, kita mengikuti gaya teritori itu di situ bagaimana. Nah, fikih pun fikih itu Fikih itu adalah hukum syariat yang kelihatannya ketat ya. Ternyata juga melihat mempertimbangkan wilayah teritori, menghormati wilayah teritori, kita sedang berada di teritori mana. Nah, itu padahal kalau kita lihat itu kan fikih itu kan ketat sekali. Itu saja mengajarkan kita untuk melihat wilayah teritori tertentu. Wakadha law shallal maghrib bimahalin wasafara ila baladin fawajadaha lam taghrib wajibat al-i'adah. Ini ketentuan seperti tadi itu tidak hanya dalam hal masalah puasa saja, tapi juga dalam masalah ibadah-ibadah yang lain. Wa hadzal hukmu la yakhtassu bisawmi, tidak hanya tertentu pada puasa saja, tapi juga bal yajri fi ghairihi, tapi juga berlaku pada ibadah selain puasa, termasuk sholat, termasuk zakat. Zakat kan berarti hubungannya misalnya zakat fitrah ya. Zakat fitrah. Berarti contohnya tadi kita dari Belanda misalnya. Kita dari Belanda baru puasa 26 hari sampai di Indonesia ternyata sudah hari raya. Kita ikut hari raya di Indonesia dan kita ikut zakat fitrah di Indonesia. Tetapi setelah puasa kita qadha. Setelah hari raya kita qadha 4 hari karena kita baru puasa 26 hari itu tadi. 4 hari digenapkan sampai 30 hari. Begitu juga hukum dengan sholat. Jadi dalam semua hukum, ternyata di hukum Islam itu juga mengajarkan kepada kita untuk melihat intinya kalau dalam sebuah pepatah itu di mana kaki berpijak di situ langit dijunjung, ya kan gitu, atau gimana, agak lupa saya. Seperti itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah untuk bab ini sudah selesai. As-siyamu biqaulil hasibi wal munajjimi. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana kita memulai datangnya puasa dengan mengikuti pendapat ahli hisab. Jadi dia menentukan puasa dengan as-sawmu biqaulil hasibi wal munajjimi. Jadi bab ini menjelaskan bagaimana puasa ditentukan dengan as-sawmu biqaulil hasibi wal munajjimi. Jadi bab ini menjelaskan bagaimana menentukan waktu puasa dengan mengikuti pendapat ahli hisab
tidak melihat bulan langsung, tetapi dengan dihitung-hitung dan mengikuti pendapat ahli perbintangan. Nah, kemarin kan kita sudah di bab sebelumnya kan sudah dibahas tentang bagaimana cara menentukan awal puasa. Ada 5 tingkatan tadi, yaitu dengan tingkatan pertama adalah dengan ru'yatul hilal. Tapi ini tidak dengan mengikuti pendapat ru'yatul hilal, tetapi langsung mengikuti pendapat ahli hisab. Bagaimana? Nah, di sini disebutkan la yajuzu ayyathbuta syahru Ramadan bil imaratin dhanniyah al mabniyah al hisab awin nadri fin nujum. La yajuz, tidak boleh kita menentukan awal puasa dengan menggunakan pendapat yang bersifat dhanniyah, dari hanya dengan menghitung-hitung saja, atau dengan berpatokan pada pendapat ahli perbintangan. Nah, itu tidak boleh. Mengapa? Karena li'anna syari' innama aujaba alaina as-sawm birru'yah al-'adiyah la biwujudi syar'. Karena yang diperintahkan kepada kita untuk berpuasa itu, memulai awal puasa itu adalah dengan apa? Dengan ru'yah. Baru ketika ru'yah itu tidak mungkin dilakukan, mungkin karena adanya mega, adanya mendung yang menghalang-halangi melihat hilal, maka baru boleh kita menggunakan metode hisab. Fala yuqbalu qaulul hasib al-falaki bihtimali ru'yatil hilal. Maka pendapat dari orang yang menentukan awal Ramadan, awal puasa dengan menghitung itu tidak bisa diterima. Tidak bisa disamakan dengan ru'yatul hilal karena berbeda. Illa annal hasib alladhi ya'tamidu manazilal qamar wa taqdiri sayrihi wa illam nuthabbit asy-syahr bihisabih. Kecuali bagi seorang yang dia memang merasa yakin dengan hitungannya itu sudah tepat, dan dia menguasai ilmu-ilmu peredaran planet-planet, maka lahu ayyasuma huwa binafsihi in ghalaba ala dhannihi dukhulu syahr. Orang yang seperti itu tadi, dia pandai berhitung dan dia menguasai ilmu peredaran bintang, peredaran planet, peredaran langit. Orang seperti itu boleh menentukan awal puasa, tapi hanya untuk dirinya sendiri, tidak bisa digunakan untuk masyarakat secara umum. Atau selain untuk dirinya sendiri, wa yujzi'uhu siyamu hadza an fardihi an thabuta asyhar bil adillati syar'iyyah wa kadzalika man sadaqahu. Begitu juga orang yang meyakini dia tapi tidak masyarakat secara umum, itu bisa mengikuti pendapat si hasib tadi, tapi secara umum tidak bisa diikuti. Wala ibrata biqauli man akhbaronin Nabi sallallahu alaihi wasallam fin naum bi anna lailah awwalu Ramadan.
Dan begitu juga tidak bisa digunakan sebagai pedoman, sebagai patokan orang yang menentukan awal Ramadan, awal puasa itu dengan berpedoman pada bahwa dia mimpi. Oh, saya mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW dan beliau menjelaskan bahwa besok itu sudah mulai puasa. Dengan berpedoman mimpi seperti itu tidak bisa, tidak boleh. Jadi misalnya ada orang dia mengaku dekat dengan Nabi, dia mengaku seorang mutasawwif, seorang tasawuf, dan dia mengatakan sering bermimpi ketemu Nabi. Kemudian dia mengatakan saya mimpi bertemu Nabi dan Nabi mengatakan bahwa besok adalah awal Ramadan. Itu tidak bisa digunakan untuk patokan bahwa Ramadan sudah dimulai. Tidak bisa. Harus dengan kelima langkah yang sudah kita jelaskan di bab sebelumnya tadi. Yaitu pertama ru'yatul hilal dulu. Kalau tidak bisa ru'yatul hilal adalah dengan hisab, dengan perhitungan. Kalau tidak bisa dengan perhitungan adalah dengan pendapatnya hakim yang dikuatkan satu saksi yang adil. Kalau tidak seperti itu adalah dengan ijtihadnya sendiri. Kalau tidak seperti itu, yang terakhir paling pahit-pahitnya adalah dengan ijtihadnya sendiri. Nah, kalau dengan berpatokan kepada mimpi bertemu Nabi, dikatakan besok Nabi Nabi mengatakan besok sudah mulai puasa, itu tidak bisa dijadikan patokan menentukan awal Ramadan. Wala yasihu as-shaumu bihi ijma'an. Ini secara ijma', ya, secara kesepakatan para ulama, menentukan awal puasa dengan berdasarkan berpedoman mimpi, entah itu mimpi bahkan bertemu dengan Nabi sekalipun, tidak boleh. La syakka fi ru'yatihi wa innama huwa li'adabi dhabtin naimi, karena orang yang tidur tidak bisa dijadikan patokan dalam hal ini. Demikian untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan besok dengan pembahasan syurutu wujubis syiyam, syarat wajibnya puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman Mafatihah Ramadan dimanapun berada. Insyaallah menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, Mafatihah Ramadan Channel akan mengetengahkan kajian kitab Risalatus Syiyam. Sebuah kitab yang membahas tentang seluruh beluk puasa. Jadi kalau teman-teman tidak ingin ketinggalan, maka pantengin terus channel YouTube Mafatih Ar-Rahmah Channel. Insyaallah kajiannya akan dimulai hari Senin tanggal 20 Maret 2023 ya. Jadi sekitar 3 atau 4 hari menjelang Ramadan. Dan selama bulan Ramadan akan dilanjutkan terus sampai kitab ini selesai. Insyaallah selesai di bulan Ramadan ini. Oke, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.